Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Seperti kita ketahui, tank Mars 1 adalah tank pertama buatan Inggris yang terjun langsung di Perang Dunia Pertama. Tetapi ide untuk membuat tank merupakan respons Inggris atas strategi perang parit yang populer diterapkan saat Perang Dunia Pertama oleh tentara Jerman. Konsep kendaraan lapis baja dengan roda penggerak yang berbentuk seperti rantai, pertama kali dicetuskan oleh Kolonel Ernest Swinton dan Sekretaris Komite Pertahanan Kerajaan, yakni William Hancke pada tahun 1914. Keduanya menggagas konsep kendaraan yang dapat menembus parit pertahanan musuh serta mampu melintasi medan yang terjal. Mereka kemudian mengajukan konsep itu kepada Menteri Angkatan Laut Inggris Winston Churchill, yang kemudian menyetujuinya. Churchill menyebut konsep kendaraan itu sebagai kapal darat, dan kemudian mengorganisir terbentuknya Komite Landships untuk mulai mengembangkan purwarupa. Pada tahun 1915, untuk mengatasi masalah perang parit. Komite bekerja dan berbagai desain dicoba mulai dari kendaraan traktor dengan 3 trek ke roda bertenaga raksasa. Uji coba dengan traktor Keilan Straight adalah yang paling banyak dari semua menjanjikan desain yang diuji. Traktor pertanian ini diproduksi di Amerika sejak 1910. Fitur unik adalah kehadiran 3 set trek. Jalur depan adalah untuk kemudi, dan 2 yang belakang untuk propulsi. Tautan trek juga tidak biasa, mereka terdiri dari kayu keras dan disatukan dengan rantai. Untuk mengurangi jumlah ketahanan keausan, permukaan kerja trek ditutupi lembaran logam. Setelah uji coba pertama yang berhasil dan demonstrasi publik pada 30 Juni 1915, sebuah kontrak ditempatkan pada bulan berikutnya untuk versi lapis baja, tetapi ketika program pengujian semakin intensif, menjadi jelas bahwa traktor bukanlah pilihan terbaik untuk digunakan sebagai basis pengembangan untuk prototipe kendaraan tempur yang layak. Itu terlalu ringan dan rapuh untuk melewati kawat berduri saja, tanpa bantuan infanteri, dan praktis untuk kondisi pertempuran saat itu. Selain itu, tubuh lapis baja yang tinggi menjadi target yang mudah untuk ditembak musuh. Terlepas dari kenyataan bahwa kendaraan itu tidak disetujui untuk diproduksi militer, itu tetap dalam sejarah sebagai kendaraan lapis baja pertama di dunia yang benar-benar dibangun dan diuji. Pada 23 Juni 1915 Komite Landships memiliki traktor Keilan Straight, 2 diplok eksperimental 1 ton dan 2 traktor Bullock, Draper Grip traktor dari Bullock Tractor Company di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Tes antara mesin disiapkan, dengan uji coba dan evaluasi berlangsung di Burton-upon-Trent dan Ministry of Munitions Experimental Ground di Wembley. Dari 20 RNAS, ini adalah untuk membantu dengan penilaian, karena pada saat itu, tentara tidak mampu atau tidak mau untuk memberikan dukungan. Setelah banyak percobaan, sebuah perusahaan pertanian, William Foster & Co., dari Lincoln, dikontrak untuk membuat mesin prototipe berdasarkan beberapa jalur impor Amerika. Pada tanggal 22 Juli 1915, William Ashby Triton, Direktur Perusahaan Mesin Pertanian William Foster Company of Lincoln,
yang memiliki banyak pengalaman dalam pembuatan traktor beroda untuk artileri, diberi kontrak untuk mengembangkan mesin Triton, sebuah mesin yang mampu memanjat bangunan 1,5 meter, menyeberangi celah seluas 1,5 meter, dan menggunakan senjata api dan senapan mesin, serta memiliki kecepatan. Para desainer Inggris menghasilkan pola yang sukses dan dipasang pada Little Willy. Mengenai asal-usul nama Little Willy, ada yang menyebut bahwa nama itu merupakan ejekan bagi putra mahkota Jerman, Kaiser Wilhelm. Pada suatu waktu Little Willy juga memiliki menara, tetapi menara ini telah dilepas. Kendaraan yang telah selesai beroperasi pada akhir tahun 1915, tetapi pada saat itu desain baru sedang dibangun, dan ini akan menjadi prototipe untuk semua tank berat Inggris pada Perang Dunia Pertama. Kondisi pada saat Perang Dunia Pertama sangat tidak kondusif, sehingga proyek pembuatan Little Willy sangat dirahasiakan agar tidak diketahui pihak musuh. Untuk menjaga rahasia, para pekerja yang membuat Little Willy saja tidak mengetahui bahwa mereka sedang membuat kendaraan perang. Para pekerja diberitahukan oleh pimpinan proyek bahwa mereka sedang membuat kendaraan pengangkut air untuk medan perang. Hal tersebut dikarenakan bentuk Little Willy yang memiliki bagian seperti cangkang pada bagian atas yang mirip tangki air. Setelah prototipe selesai dibuat, lalu dikirim dengan dimasukkan ke dalam peti yang diberi labe, tank, yang berarti tangki. Saat melakukan uji coba, Little Willy dianggap kurang berhasil atau kurang memuaskan. Kendaraan ini dirancang untuk medan perang yang diharapkan mampu melintasi medan yang sulit. Namun, setelah Little Willy dilakukan uji coba, Little Willy memiliki bobot 16,5 ton, terlalu panas, dan kecepatan maksimal yang dapat ditempuh hanya 3,22 km per jam. Little Willy juga tidak dapat melewati parit atau selokan, dan terjebak di dalam parit saat melintasi parit. Dan berikut spesifikasi Little Willy. Pada tanggal 17 Agustus 1915, Letnan Walter Gordon Wilson menyarankan kepada Triton ide menggunakan trek berat baru yang berlari di sekitar kendaraan, dalam apa yang akan dikenal secara konseptual sebagai rhomboidal tank. Pada akhirnya Little Willy dilakukan perbaikan dan rancang ulang. Oleh karena itu, meskipun Little Willy tidak pernah melihat pertempuran, dan menjadi mubazir segera setelah dibuat, hal ini mewakili langkah maju yang besar dalam teknologi militer. Tanpa pembelajaran dari konstruksi dan uji cobanya, mustahil membuat kendaraan yang bisa menggantikannya. Akhirnya, mereka menemukan desain tank yang lebih baik dibandingkan Little Willy. Pada Januari 1916, Big Willy atau tank Mark I, melakukan uji coba di lapangan Burton Park, Lincoln, Inggris, seperti menuruni bukit, maupun melintasi parit. Big Willy lebih handal dan mampu melewati parit yang lebih besar. Dengan kemampuan yang lebih mumpuni, Angkatan Darat Inggris memesan Big Willy sebanyak 100 unit.
Big Willie dianggap siap digunakan dalam peperangan dan memulai debut perangnya pada Perang Somme, di dekat Courcelette, Prancis pada 15 September 1916. Baiklah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah perjalanan tank sebagai kendaraan tempur lapis baja dimulai dari Little Willie, hingga Big Willie. Walaupun saat itu Little Willie tidak pernah dipakai dalam medan pertempuran, dan kini Little Willie dipajang di Museum Dorset, Wareham, Bovington, Inggris. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't